Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Nur Safitri dan teman saya Nindiana Vita Wahyuasari. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan dengan judul verifikasi metode penentuan krom heksavalen dengan spektrofotometri UV visible double beam. Nah, adapun untuk alatnya yang pertama ada pengaduk kaca, kemudian ada spatula, kemudian ada gelas beker, dan juga ada labu 25 ml, kemudian propipet, kemudian ada pipet ukur 10 ml, pipet ukur 1 ml, dan pipet ukur 5 ml, dan juga ada pipet volume 25 ml. Nah, untuk bahannya kita punya sampel, kemudian ada larutan induk 500 ppm yaitu larutan induk CR6, kemudian ada larutan vinil karbazida yaitu dengan konsentrasi 0,5%. Kemudian ada air bebas mineral H3PO4, kemudian H2SO4 0,2N, dan juga NaOH 1N. Prosedur yang pertama, kita akan menimbang kalium dikromat sebanyak 141,4 mg. Kemudian kita tepatkan dan kita larutkan dalam labu ukur 100 ml dengan air bebas mineral. Nah, kemudian kita akan membuat larutan induk sebanyak 50 ppm yaitu larutan CR6. Nah, untuk membuat larutan induk CR6 50 ppm kita akan memipet sebanyak 10 ml larutan induk yang 500 ppm. Kemudian kita tepatkan dalam labu 100 ml. Selanjutnya kita akan membuat deret standar krom 0, 4, 6, 8, dan 10 mg per liter dengan menggunakan larutan baku krom 50 mg per liter sebanyak 0, 2, 3, 4, dan 5 ml. Kemudian larutan ditambahkan dengan asam fosfat sebanyak 0,0625 ml dan ditepatkan menggunakan aquades sampai tanda batas. Kemudian larutan standar ditambahkan dengan menggunakan 0,5 larutan divinil karbazida. Setelah kita selesai mempreparasi untuk deret standar, kita akan preparasi larutan sampel. Nah, sampel kita yang pakai berjumlah ada 6 dan spike-nya 1. Nah, untuk sampel dipreparasi sama dengan deret standar, yaitu dipipet sebanyak 12,5 ml sampel, kemudian ditambahkan H3PO4, kemudian ditepatkan, kemudian ditambahkan lagi divinil benza karbazida sebanyak 0,5 ml. Untuk spike-nya yaitu 12,5 ml sampel ditambahkan 2 ml larutan induk CR6 50 ppm. Kemudian dilakukan sama, ditambahkan H3PO4 dan ditepatkan, kemudian ditambahkan lagi divinil benzahida.
Setelah kita preparasi larutan sampel dan juga standar kurva kalibrasi, kemudian kita ukur pada spektrofotometer UV visible double beam. Nah, kemudian kita kan memakai kuvet. Kuvetnya ini kita bilas dulu dengan larutan masing-masing apa yang akan kita uji. Setelah selesai, kita letakkan kuvet ke dalam tempat kuvet yang ada di spektrofotometer UV visible double beam. Kemudian kita buka aplikasi Safari. Kemudian klik UH 300. Kemudian klik measurement. Kemudian kita klik WL scan. Kemudian pada sampel kita isi nama sampel. Klik dulu tombol off. Kemudian kita masuk ke measurement, isi rentang panjang gelombang yang akan diukur, yaitu rentangnya 400 sampai 800. Kemudian klik 6 sel, pilih menu auto. Untuk baseline correction-nya kita pilih sel A. Nah, untuk number of sample kita tulis 1. Nah, untuk sistem, bagian sistem kita pilih face peak detection. Kita pilih pada display on, kemudian display itemnya kita pilih peak WL atau data. Nah, untuk threshold itu kita pilih 0,01. Untuk sensitivity itu 1. Kemudian bagian control item kita isi pada control item 1, 2, dan 3. Kemudian kita klik measurement.
500 sampai 600 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah ada tombol hijau ini bisa diklik, maka kita klik Start. Nah, kemudian dari peak ini kita mendapatkan panjang gelombang maksimum yang dihasilkan. Kemudian kita klik data. Kemudian kita save. Kita ganti file name-nya dengan nama yang kita inginkan. Klik OK. Dan kemudian kita balik ke home. Kemudian setelah kita mengukur panjang gelombang maksimum, kita ukur absorbasi dari sampel dan standar. Yang pertama kita klik measurement, kemudian concentration, kemudian pada sampel name kita ganti dengan nama sampel kita. Kemudian untuk sampel table kita edit. Kemudian number of sample kita tulis dengan 6 karena sampel kita ada 6. Dan juga ada spike-nya 1 jadi 7. Nah, kemudian kita klik execute. Kemudian OK. Kemudian kita klik close. Untuk kita pilih measurement. Untuk number of WL tadi kita 1, untuk nilai WL nya kita isi dengan yang kita hasilkan tadi 540. Nah, kemudian kita pindah ke calibration kurva. Nah, kemudian untuk pilihan plot of replicate itu kita pilih all, dan drop zero nya kita pilih on, dan kemudian untuk konsentrasi unit kita pilih miligram per liter. Kemudian untuk number of decimal place of concentration kita pilih 4. Untuk calibration kurva data, untuk standar 1 itu adalah standar 0 dengan konsentrasi 0. Untuk standar yang kedua itu konsentrasinya 2 ppm. Maaf, untuk konsentrasi standar yang kedua yaitu 4 ppm. Kemudian untuk standar konsentrasi yang ketiga yaitu 6 ppm. Standar yang keempat 8 ppm.
Standar yang kelima yaitu 10 ppm. Kemudian kita beralih ke 6 sel. Nah, untuk sel modenya kita pilih auto. Untuk auto zero kita pilih sel E, kemudian STD auto zero nya kita pilih BLK, kemudian untuk sampel auto zero nya kita on kan, dan auto zero interval kita pilih 5. Nah, untuk sistem, untuk kalibrasi kurva formula itu kita pilih untuk pengukuran absorbansi atau ABS. Untuk kontrol item diisi dengan sesuai kebutuhan kita. Untuk kontrol item pertama kita tulis CR6. Kemudian kita klik STD measurement. Nah, kemudian akan tampil seperti tampilan berikut ini. Ketika tombol start sudah berwarna hijau, kita bisa langsung klik start. Kemudian setelah absorbansi dalam kurva sudah terukur semua, kita klik curve check. Maka akan keluar tampilan hasil absorbansi dari larutan yang kita uji tadi. Selanjutnya kita akan mengukur absorbansi dari sampel dan spike, yaitu kita klik sample measurement. Kemudian setelah warna hijau muncul, kita klik start. Nah, apabila semua data absorbansi sudah terukur, maka kita klik data. Kemudian kita save file dengan memberi nama sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian klik save. Oke. Nah, berikut adalah tampilan kurva kalibrasi dari absorbansi standar dan juga sampel yang kita ukur tadi. Demikian tutorial verifikasi penentuan krom hexavalen secara spektrofotometri UV visible double beam. Untuk kadar yang kita dapatkan dari absorbansi yang telah kita ukur akan dihitung dengan rumus penentuan kadar dengan kurva kalibrasi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.